Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Rifka Pertiwi dari program studi PGSD dengan NIM 21010252664. Saya ingin menceritakan sebuah dongeng yang bertema Putri Nabilah dan Faras. Jangan lupa di like, di komen, ditonton terus ya videonya sampai habis. Selamat menonton! Pada zaman dahulu, tinggallah seorang putri bangsawan yang cantik dan anggun. Ia adalah Putri Nabilah. Kecantikannya kerap menjadi buah bibir. Banyak para bangsawan yang ingin meminangnya, namun Putri Nabilah selalu menolaknya. Hal ini dikarenakan Putri Nabilah telah memiliki seseorang yang sangat ia sukai. Dia adalah Faras. Walaupun dari kalangan rakyat biasa, namun Faras merupakan pemuda yang cerdas dan rajin. Burung merpati, burung gelatik, sedang sibuk membuat sarang. Kupetik satu bunga yang cantik untuk Putri Nabilah seorang. Putri Nabilah, sebenarnya aku kesini ingin mengabarkan sesuatu. Apakah itu? Jika engkau mengizinkan, besok pagi aku akan pergi ke negeri seberang untuk menimba ilmu. Tentu saja aku merestuimu, Faras. Tapi jangan lupa, cepatlah kembali. Aku tidak ingin berlama-lama berpisah denganmu. Baiklah kekasihku, aku akan segera kembali. Jika memang kita berjodoh, Tuhan pasti akan mempertemukan kita kembali. Pagi harinya, Faras pun berlayar menuju ke negeri seberang. Putri Nabilah tak kuasa menahan air mata melepas kepergian kekasih hatinya. Hati-hati Faras, jaga dirimu baik-baik. Tunggulah kepulanganku Nabilah, sampai jumpa. Waktu terus berjalan, sudah berbulan-bulan lamanya. Faras pergi meninggalkan Putri Nabilah. Sang putri mengisi hari-harinya dengan mengayak padi dan menyiram bunga. Kemudian seorang pemuda yang kaya bernama Islam melintas rumah Putri Nabilah. Bunga yang cantik, secantik menyirami. Perkenalkan, namaku Islam. Kebetulan aku melintasi rumah ini. Bisakah aku berbicara dengan ibunda Tuan Putri? Saya ibundanya. Apa yang kamu ingin sampaikan? Ibunda, izinkan aku meminang putrimu. Jangan khawatir dengan kebutuhannya. Aku cukup kaya untuk memenuhi segala kebutuhannya. Daripada putrimu terus-menerus menunggu pemuda miskin yang tidak tahu nasibnya sekarang. Kata-katamu benar juga. Tunggulah sebentar, aku akan mencoba membujuk Putri Nabilah. Aku pulang dulu ibu, sampai jumpa calon istriku. Apa? Calon istri? Orang yang aneh. Pada malam harinya, sang ibunda mulai membujuk putrinya. Anakku, bagaimana kalau kau menerima pinangan Islam? Ia sangatlah kaya. Kau bisa hidup berkecukupan jika menikah dengannya. Kekayaannya akan memberimu kebahagiaan daripada kau terus-menerus memikirkan Faras yang tak kunjung kembali. Tolong ibu, jangan banding-bandingkan Faras dengan Islam. Aku masih menunggu Faras walaupun ia tidak kaya. Ia sungguh baik hati dan cerdas. Berbeda jauh dengan Islam yang terkenal dengan tabiat buruk. Pikirkanlah baik-baik, nak. Apalagi selama ini Faras tidak pernah memberi kabar. Bisa jadi dia pun sudah menikah. Tidak, ibu. Aku akan tetap menunggu Faras. Putri Nabilah tetap untuk menunggu Faras. Selama apapun menunggu, Faras tidak pernah memberinya kabar. Hingga suatu hari, ibunda Putri Nabilah menangis, memikirkan nasib anaknya. Anakku, pertimbangkanlah kembali lamaran Islam. Ibu sudah tua, ibu ingin melihatmu segera menikah. Ibu, janganlah menangis. Baiklah, akan aku turuti permintaanmu. Demi ibu. Akhirnya Putri Nabilah terpaksa menerima bujukan ibunya. Walaupun dalam hatinya sebenarnya ia menolak. Maka pernikahan antara Putri Nabilah dan Islam pun digelar. Namun Putri Nabilah tak mau bertegur sapa, bahkan ia tidak mau tidur satu kamar dengan Islam. Sebulan yang lalu, akhirnya mereka pun berpisah. Sementara itu, Faras telah kembali dari perantauannya. Lah, itu bukannya Faras? Ternyata kau Dila rupanya. Dila, di mana Putri Nabilah? Dila pun menceritakan semua kisah Putri Nabilah kepada Faras. Tolong sampaikan salamku kepada Putri Nabilah. Dan sampaikan pula untuk menemuiku di hutan besok pagi. Malam harinya, Dila menceritakan pertemuannya dengan Faras. Dila, sebenarnya aku sangat ingin menemuinya. Tapi aku juga merasa malu. Aku telah mengingkari janjiku sendiri.
Keesokan paginya, Faras menunggu kedatangan Putri Nabila di tempat yang telah dijanjikan. Putri Nabila, ternyata yang datang adalah Dila. Maafkan aku telah mengecewakanmu, Faras, tapi Putri Nabila masih malu untuk menemuimu. Karena itulah ia memutusku untuk menemuimu. Kalau begitu, aku titip ini. Tolong sampaikan maafku padanya. Maaf karena aku terlambat pulang. Setelah pertemuan Faras dan Dila, Dila pun memberikan cincin dari Faras. Putri Nabila pun menangis terisak-isak. Dipakainya cincin itu. Maafkan aku, Faras. Aku tidak bermaksud untuk mengecewakanmu. Aku melakukan ini karena terpaksa. Merasa telah mengecewakan Faras, Putri Nabila pun bunuh diri. Sang ibunda menjerit histeris ketika mengetahui putri telah meninggal. Ibunda tampak terkejut ketika melihat ada cincin pemberian Faras melingkar di jari manis. Anakku, apa yang terjadi padamu? Ini semua salahku. Aku telah memaksanya. Kini ia tidak bahagia. Anakku. Saat upacara pemakaman Putri Nabila berlangsung, Faras pun hadir. Usai upacara pemakaman, ketika seluruh pelayat sudah meninggalkan area makam, Faras masih duduk termenung di samping kuburan sang putri. Faras merasa bahwa suatu hari nanti kekasihnya akan hidup kembali. Kekasihku, jika engkau masih bisa hidup kembali, aku berjanji, aku akan membuat hidupmu bahagia. Tiba-tiba muncul setangkai bunga ilalang dari makam sang putri. Bunga ilalang itu kemudian terbang hingga melayang-layang di udara. Faras pun segera mengejar bunga ilalang itu hendak menangkapnya. Namun Dila tiba-tiba muncul dan mendahuluinya menangkap bunga ilalang-ilalang itu. Sebaiknya bunga ilalang ini kita bawa ke Nenek Rodiah yang sakti itu. Setelah peristiwa itu, Faras dan Dila membawa bunga itu ke Nenek Rodiah yang terkenal kesaktiannya. Faras lantas menceritakan kejadiannya ketika mengunjungi makam Putri Nabila kepada Nenek Rodiah. Ia meminta kepada Nenek Rodiah agar mengubah bunga ilalang itu menjadi Putri Nabila. Nek, tolong ubah bunga ilalang ini. Aku yakin bunga ini penjelmaan Putri Nabila. Aku akan mencoba membantumu. Namun apapun hasilnya nanti, terserah pada yang kuasa. Nenek Rodiah pun segera memantrai bunga ilalang itu. Sungguh ajaib, dari kelopak bunga ilalang itu muncullah Putri Nabila. Alangkah senangnya hati Faras, ia pun langsung memeluk kekasihnya itu. Akhirnya kedua pasangan kekasih tersebut menikah dan mereka pun hidup berbahagia selamanya.